Tatkala seorang lelaki menyudahi upaya pengejaran, beragam pemikiran mulai berkecamuk dalam benak perempuan. Akan tetapi, mayoritas pria sebetulnya keliru dalam menafsirkan apa yang sebenarnya melintas di pikiran tersebut. Mereka berasumsi bahwa pihak wanita bakal seketika masa bodoh, atau justru langsung merasa kehilangan secara berlebihan. Padahal realitasnya, mekanisme seorang wanita dalam mencerna keadaan tersebut jauh lebih berlapis, penuh kehati-hatian, serta lebih banyak dipengaruhi oleh proses interpretasi ketimbang sekadar letupan emosi semata. Seorang perempuan tidak membedah ketidakhadiranmu hanya lewat satu jenis reaksi perasaan. Ia akan menguraikan semuanya secara mendetail satu demi satu. Ia menilik pola, silsilah perilaku sebelumnya, momentum terjadinya pergeseran sikap, serta vibrasi energi total dalam ikatan tersebut. Saat dirimu berhenti memburu, ia sebetulnya bukan sekadar bereaksi pada kesunyian yang ada. Ia tengah berupaya meraba apa makna dari keheningan tersebut berlandaskan seluruh rangkaian peristiwa yang telah dilalui sebelumnya. Di titik inilah banyak pria kehilangan arah pemahaman. Mereka mendambakan reaksi yang gampang diterka saat mereka memutuskan menarik diri. Padahal wanita tidak selalu memberikan respons dengan cara mengejar balik. Kadang kala ia memilih untuk merenung, kadang menunggu, kadang menyesuaikan jarak pribadinya dengan jarak yang kamu pancarkan. Dan ada kalanya ia justru melepaskan keterikatan emosi sebelum kamu menyadari hal itu. Poin krusial yang wajib dipahami adalah bahwa absennya dirimu membangun sebuah narasi di dalam benaknya. Makna itu bersifat dinamis, tergantung pada bagaimana perilakumu sebelum berjarak, seberapa konsisten pribadimu, serta seberapa gamblang niat yang kamu paparkan di masa lalu. Dalam ulasan ini, kamu akan mengerti secara benderang apa yang terlintas dalam pikiran seorang wanita saat kamu berhenti memburu dan mengapa reaksinya tidak sesimpel yang dibayangkan banyak orang. Namun sebelum kita menguliti poinnya satu persatu, pastikan Anda menyimak tayangan ini hingga tuntas sebab setiap fragmen memiliki keterkaitan yang erat. Di saluran podcast lansia ini, saya senantiasa membagikan saran praktis, sederhana, dan aplikatif. Khusus bagi para pria dewasa serta lansia yang bertekad tetap aktif dan menjaga stabilitas kesehatan mental secara optimal. Apabila Anda merasa tayangan ini memberikan manfaat, silakan cantumkan angka 1 di kolom komentar. Jika dirasa belum sesuai, ketikkan angka 0, dan tuliskan juga dari wilayah mana Anda menyimak. Sebab saya selalu menyempatkan diri membaca seluruh pesan Anda. Masukan tersebut sangatlah krusial dalam menyusun konten yang lebih berfaedah serta relevan bagi Anda semua. Pertama, ia mulai menimbang apakah dirinya sudah tidak lagi menarik saat kamu berhenti mengejar. Lintasan pikiran perdana yang timbul dalam sanubarinya biasanya bukan soal kepercayaan diri, melainkan sebuah evaluasi. Ia mulai menyaksikan apakah ketertarikanmu memang sudah luntur. Ia memutar kembali rekaman interaksi terakhir kalian. Ia menaruh perhatian pada fluktuasi nada bicara, durasi merespons, serta energi yang kamu pancarkan. Ia berupaya memvalidasi apakah sekat yang kamu bangun hanya bersifat temporer atau memang direncanakan. Dalam perspektifnya, keheningan hampir mustahil dianggap sebagai ruang kosong tanpa arti. Selalu ada pesan tersirat di balik itu semua. Oleh karena itu, ia menambal ruang hampa tersebut dengan berbagai penafsiran pribadi. Salah satu kesimpulan yang paling sering muncul adalah asumsi bahwa kamu sudah mulai melangkah maju atau kehilangan hasrat padanya. Hal lain yang wajib dimengerti adalah ia tidak selalu seketika bertindak berlandaskan pikiran tersebut. Sebaliknya, ia akan memantau perilakumu seiring bergulirnya waktu. Seandainya kamu tetap menghilang, ia akan kian yakin bahwa ketertarikanmu memang telah sirna. Namun jika kamu menampakkan diri kembali secara tidak konsisten, hal tersebut justru akan mempertebal keraguan, bukannya mendatangkan kejelasan. Banyak pria berasumsi bahwa menarik diri akan secara otomatis membuat wanita balik mengejar. Padahal yang paling sering muncul di awal justru adalah kebimbangan. Dan kebimbangan membuat seseorang ragu untuk mengambil tindakan nyata. Ia barangkali masih memikirkanmu. Ia mungkin masih menaruh minat, akan tetapi gerakannya mulai melambat lantaran ia tengah berupaya meraba di mana sebenarnya posisi dirinya berada. Indikator lain dari proses kognitif ini adalah saat ia menyudahi inisiatif obrolan sama sekali setelah kamu menjauh. Bukan lantaran perasaannya mendadak sirna, melainkan karena ia merasa kamu tidak lagi menaruh upaya untuk mempertahankan ikatan itu. Akhirnya ia melakukan kalibrasi sikap sesuai dengan jarak yang ia rasakan darimu. Ia pun bisa mulai mereduksi ekspresi emosionalnya. Jawabannya menjadi lebih netral. Bukan bermaksud dingin, namun lebih kepada upaya memproteksi diri. Disinilah banyak pria keliru dalam menafsirkan keadaan. Mereka menganggap sikap netral tersebut sebagai bukti bahwa sang wanita memang tidak pernah menaruh hati. Padahal sebetulnya itu seringkali hanyalah respons terhadap impresi bahwa kamulah yang sudah kehilangan minat lebih awal.
Poin penting lainnya adalah wanita biasanya enggan memburu seseorang yang tampak sedang melangkah menjauh. Sebab hal itu dirasakan seperti mengejar individu yang sudah memantapkan hati untuk pergi. Jadi ketimbang mencoba membalikan situasi sendirian, ia lebih memilih menjaga energinya dan ikut mengambil jarak. Ini bukan bentuk penolakan dalam makna hakiki. Ini adalah interpretasi yang disusul dengan langkah perlindungan diri. Ia memberikan respons berlandaskan apa yang menurut logikanya disampaikan oleh sikap diammu, bukan semata-mata berdasar pada getaran perasaannya sendiri. Dan jika interpretasi tersebut tidak segera diluruskan, ia akan terus melangkah dengan keyakinan bahwa relasi tersebut memang sedang menuju titik padam. Itulah sebabnya mengapa kejelasan jauh lebih krusial daripada sekadar menghilang tanpa jejak. Jika kamu berhasrat memelihara ketertarikan dalam jangka panjang, sebab tanpa adanya transparansi, logikanya akan secara otomatis mencari pembenaran yang paling masuk akal. Dan dalam banyak skenario, penjelasan yang paling diterima adalah bahwa tingkat ketertarikanmu sudah menurun drastis. Jadi, sikap diam atau menjauhnya dia tidak selalu merepresentasikan penolakan emosi. Seringkali itu hanyalah reaksi atas narasi yang ia bangun sendiri dari gesturmu saat kamu berhenti memburu dan tidak mengganti absennya dirimu dengan visi yang benderang atau jalinan komunikasi yang stabil yang sebetulnya sanggup menjaga relasi tetap seimbang serta mudah dipahami dari kacamata dia mengenai niat serta kematangan emosionalmu di saat keraguan dan jarak mulai merayap di antara kalian selama pergeseran pola perilaku dan komunikasi itu berlangsung hingga akhirnya merombak segala. Persepsi yang tadinya ia yakini tentang level ketertarikan serta konsistensimu yang kini dirasa tidak menentu menurut cara dia membedah keseluruhan situasi secara emosi dan ketidakpastian itulah yang pada gilirannya mengonstruksi segala peristiwa setelahnya dalam ikatan serta interaksi kalian semenjak detik tersebut hingga transparansi kembali hadir lewat perbuatan dan komunikasi konsisten yang sanggup mendefinisikan ulang niatmu serta merestorasi keseimbangan dalam pemahamannya perihal arah emosional serta minatmu terhadap hubungan tersebut di masa depan. Kedua, ia berasumsi bahwa dirimu memang sedang menjauh secara substansial. Tatkala kamu menyudahi pengejaran, ia kerap menganggap bahwa kamu tengah menarik diri secara emosional, bukan sekadar membangun jarak secara fisik belaka. Dan asumsi ini merombak caranya dalam menafsirkan segala peristiwa yang bergulir setelahnya. Ia mulai memandang ketidakhadiranmu sebagai sebuah pergeseran level perjuangan dalam relasi, bukan sebatas jeda sesaat. Dalam benaknya, seseorang yang menjauh biasanya mengindikasikan bahwa minatnya telah menyusut, bukannya sedang menjalankan taktik tertentu. Oleh sebab itu, ia mulai menyinkronkan perilakunya. Poin penting lainnya adalah ia seringkali membandingkan jarakmu saat ini dengan limpahan atensi yang dahulu pernah kamu curahkan. Kontras itulah yang menjadi fondasi penilaiannya. Jika sebelumnya kamu terlihat konsisten lalu mendadak berubah menjadi jauh, ia melihatnya sebagai pergeseran arah yang nyata, bukan sebuah gimik atau pengujian. Banyak lelaki meyakini bahwa kebungkaman secara otomatis akan memicu rasa tertarik. Padahal dalam persepsinya, sikap diam dari seorang pria justru lebih sering membangun sekat jarak terlebih dahulu, disusul dengan refleksi, lalu potensi untuk melepaskan keterikatan emosi. Jika tidak ada transparansi yang muncul kembali, ia barangkali masih menyimpan rasa terhadapmu. Namun ia mulai mempersiapkan kondisi mentalnya untuk kemungkinan bahwa kamu sudah tidak benar-benar hadir secara utuh lagi dalam relasi tersebut. Dan persiapan emosional itulah yang mereduksi keinginannya untuk balik mengejar. Indikator lain dari pola pikir ini tampak saat ia berhenti mengawali percakapan. Bahkan dalam urusan sepele sekalipun, bukan lantaran ia sedang berakting jual mahal, melainkan karena ia merasa dinamika emosi di antara kalian telah bertransformasi dan hubungan itu tidak lagi dirasakan aktif olehnya. Ia mungkin masih menyahut dengan sopan seandainya kamu mengontaknya, namun energinya akan terasa lebih tertahan karena ia tengah mencerminkan level keterlibatan yang menurut pengamatannya kamu tunjukkan. Sekali lagi, banyak pria keliru dalam memahami fase ini dan menyangka wanita tersebut sedang memberikan hukuman atau mendadak mati rasa. Padahal realitasnya ia hanya bereaksi terhadap impresi bahwa kamulah yang sedang menarik diri lebih awal. Hal krusial lainnya adalah wanita jarang memburu sesuatu yang diselimuti ketidakpastian. Jadi, jika jarak yang kamu buat terasa seperti menjauh secara emosional dan bukan sebatas jeda yang jelas arah tujuannya, ia tidak akan berinisiatif memperbaiki segalanya sendirian. Ia akan menanti untuk melihat apakah kamu akan kembali atau memberikan penjelasan mengenai posisimu. Dan jika hal itu tidak kunjung terjadi, perlahan ia mulai menerima jarak tersebut sebagai sebuah ketetapan permanen. Inilah pemicu mengapa durasi waktu dan konsistensi menjadi sangat vital. Karena tanpa adanya kedua hal itu, pikirannya akan menambal kekosongan tersebut dengan keyakinan bahwa kamu memang sedang melangkah pergi menjauh. Dan saat keyakinan itu sudah mengakar, akan jauh lebih menantang untuk memutarbalikkan situasi tanpa adanya upaya nyata untuk hadir kembali secara gamblang. Jadi keyakinannya bahwa kamu tengah menjauh bukan sebatas reaksi perasaan semata.
Itu adalah sebuah konklusi yang terkonstruksi dari hasil observasi. Dan tatkala konklusi itu sudah matang, ia mulai memodifikasi perilakunya demi memproteksi jati dirinya dari rasa bingung atau ketimpangan emosional dalam hubungan tersebut. Modifikasi itu seringkali nampak dalam bentuk kebungkaman, penyusutan upaya, serta sikap emosi yang lebih netral. Sikap seperti ini sering disalahartikan pria sebagai hilangnya ketertarikan. Padahal sebenarnya itu hanyalah reaksi terhadap kesan bahwa kamulah yang sudah tidak lagi terlibat secara emosional. Dan kesan itu belum kamu perbaiki melalui tindakan maupun komunikasi yang konsisten. Padahal komunikasi yang stabil sanggup merestorasi kejelasan serta eksistensimu dalam dinamika hubungan kalian. Semua itu juga menentukan kemungkinan untuk kembali terhubung atau melanjutkan interaksi ke depannya karena pada akhirnya semuanya sangat bergantung pada bagaimana caramu muncul kembali dan memimpin arah hubungan dengan kejelasan. Bukan dengan asumsi atau keheningan yang membuat dia harus menafsirkan semuanya sendirian tanpa arahan maupun kepastian darimu. Seandainya kondisi itu terus berlangsung, jarak emosional di antara kalian akhirnya menjadi faktor penentu apakah ia akan membuka diri kembali atau justru benar-benar menarik diri secara emosional dari situasi tersebut berlandaskan pada apa yang menurutnya ditunjukkan oleh perilakumu tentang tingkat ketertarikan dan niatmu terhadap dirinya dalam keseluruhan konteks hubungan yang pernah kalian jalani. Bersama sampai pada titik keheningan dan jarak yang sedang terjadi sekarang ini. Ketiga, ia mulai berasumsi bahwa kamu tengah memberinya pengujian. Saat kamu menyudahi pengejaran, logikanya seringkali masuk ke mode evaluasi dan ia mulai bertanya-tanya, apakah kebungkaman yang kamu perlihatkan memang direncanakan atau merupakan bagian dari strategi tertentu. Salah satu pemikiran perdana yang bisa muncul adalah dugaan bahwa kamu sedang mengetes reaksinya guna memantau apakah ia akan mendekat atau memperlihatkan ketertarikan yang lebih masif. Ia mengingat-ingat kembali percakapan terakhir kalian, intonasi bicaramu, level konsistensimu, lalu mencari indikator yang bisa memvalidasi apakah ini memang sebuah ujian atau benar-benar hilangnya rasa tertarik. Poin lain yang krusial adalah ia menjadi lebih banyak mengamati ketimbang memberikan reaksi. Ia tidak langsung balik mengejar lantaran ia belum yakin apa konsekuensinya jika ia mengambil inisiatif lebih dulu. Dalam pikirannya, jika ia terlalu tergesa-gesa menghubungimu, ia khawatir terlihat terlalu menaruh harapan atau justru tumbang dalam ujian yang menurut dugaannya sedang kamu lakukan. Oleh sebab itu, ia memilih meredam diri sembari menanti isyarat lain dari perilakumu. Banyak pria keliru memahami fase ini dan menyangka wanita tersebut sudah tidak berminat lagi. Padahal sebetulnya ia hanya belum mengerti regulasi dari dinamika yang tengah bergulir. Indikator lain yang tergolong kuat adalah ia mulai menduplikasi jarak yang kamu bangun, namun secara sembunyi-sembunyi tetap memantau dirimu. Ia memperhatikan aktivitasmu, menyadari kehadiranmu, namun tidak mengintensifkan komunikasi karena ia masih berupaya memahami maksudmu. Dan disinilah banyak pria justru memantik kebingungan. Mereka berekspektasi wanita akan memburu sebagai bukti ketertarikan. Padahal wanita tersebut tengah menanti transparansi sebelum mengambil langkah apapun. Ia juga bisa mulai melontarkan pertanyaan secara tersirat seandainya jalinan komunikasi kembali terbuka hanya demi memahami motif di balik keputusanmu untuk menjauh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya adalah metodenya melenyapkan ketidakpastian. Seandainya kamu menjawab dengan gamblang dan tenang, biasanya ia akan mulai merasa nyaman serta kembali terhubung. Namun jika kamu tetap bersikap menjauh atau tidak konsisten, keyakinannya bahwa kamu sedang mengujinya akan kian menguat dan ia akan terus mempertahankan kedudukannya. Poin esensial lainnya adalah wanita kurang menyukai kondisi di mana ia merasa harus berkompetisi demi mendapatkan perhatian tanpa adanya kejelasan situasi. Jadi, seandainya sikap menjauhmu dirasakan sebagai sebuah permainan tanpa garansi, ia tidak akan selalu merespons dengan pengejaran yang agresif. Sebaliknya, ia akan memproteksi posisi emosionalnya dan menanti adanya stabilitas. Jadi paradigma berpikirnya pada saat itu bukan sekadar soal suka atau tidak suka. Ia tengah berupaya memahami niatmu yang hakiki. Dan sampai ia merasa mantap terhadap niat tersebut, ia tidak akan melakukan pengejaran lantaran ia tidak ingin mengambil langkah keliru dalam situasi yang masih berupaya ia pahami. Inilah yang melahirkan jeda dalam tindakan yang seringkali disalahartikan pria sebagai minimnya ketertarikan. Padahal sebetulnya itu adalah kombinasi antara analisis logis, kehati-hatian batin, serta observasi terhadap langkah selanjutnya yang akan kamu ambil dalam dinamika hubungan kalian. Cara kamu kembali masuk ke dalam komunikasi akan memvalidasi apakah ia tetap berada dalam pola evaluasi tersebut, atau mulai kembali terbuka dan responsif seiring berjalannya waktu. Dan pergeseran itu sangat bergantung pada apakah kehadiranmu kembali membawa transparansi atau justru melanggengkan kebingungan karena kejelasan mengurangi ruang penafsiran. Sementara sikap yang ambigu memperpanjang masa ketidakpastian dan membuatnya tetap berada dalam posisi memantau secara pasif ketimbang bertindak secara aktif. Jadi, tatkala kamu kembali dengan sikap yang konsisten,
Ia mulai merasa lebih berdaulat untuk terlibat lagi dan perilakunya perlahan merefleksikan ketertarikan yang bersemi kembali, bukannya jarak emosi. Namun seandainya ketidakkonsistenan terus berlanjut, ia tetap menjaga jarak dan terus mengasumsikan sikap diam itu sebagai sesuatu yang direncanakan, bukan sebatas jeda temporer. Dan hal itu Kia memperkokoh keputusannya untuk tidak memburu serta memelihara sekat emosional sampai terdapat perubahan signifikan dalam pola interaksimu yang memperlihatkan kestabilan serta ketertarikan yang benderang. Sekali lagi, jadi batinnya baru benar-benar merasa tenang tatkala perbuatanmu kembali terasa jelas, konsisten, dan gampang dimengerti secara organik seiring waktu karena itulah variabel yang akhirnya merestorasi kembali rasa keterhubungan di antara kalian berdua. Keempat, ia mulai menaruh kecurigaan bahwa terdapat wanita lain. Tatkala kamu menyudahi pengejaran, pikirannya juga dapat masuk ke dalam mode perbandingan. Dan salah satu asumsi paling dominan yang bisa muncul adalah dugaan bahwa ada figur perempuan lain dalam kehidupanmu. Pemikiran ini bukan melulu timbul akibat rasa tidak aman, melainkan karena cara otak manusia dalam mengenali pola. Saat perhatian seseorang mendadak mengalami anomali, individu cenderung mencari faktor penyebab dari eksternal. Ia mulai berpikir bahwa jatah waktu serta energimu sekarang dialokasikan untuk orang lain. Dan eksplanasi tersebut seringkali dirasa lebih rasional baginya ketimbang menganggap bahwa kamu hanya sedang diam atau mencoba mengujinya. Hal lain yang berlangsung adalah ia mulai mencermati perilakumu demi mencari indikator yang mendukung asumsi tersebut. Ia barangkali memperhatikan aktivitas harianmu, melihat transformasi dalam caramu merespons, atau mengomparasikan tingkat keterlibatanmu sekarang dengan bagaimana dahulu kamu berinteraksi dengannya. Jika penyusutan atensi itu nampak gamblang, ia akan menambal kekosongan informasi itu dengan probabilitas adanya pihak ketiga. Banyak pria meremehkan seberapa kilat asumsi semacam ini dapat terkonstruksi, terutama saat mereka lenyap tanpa ada klarifikasi karena kesunyian membangun ruang dan ruang tersebut biasanya dijejali dengan interpretasi, bukan fakta autentik.